Iran diyakini memiliki banyak kartu yang bisa dimainkan untuk menang perang. Hingga kini, belum ada sinyal bahwa Iran akan menyerah atau mengajukan gencatan senjata. Tapi, justru AS dan Israel yang sepertinya kewalahan menghadapi serangan balasan Iran. Kenapa Iran memiliki banyak kartu yang dimainkan untuk menang perang? 1. Memiliki syarat sendiri. Iran yakin masih memiliki lebih banyak kartu untuk dimainkan, jika bukan untuk memenangkan perang ini, untuk mengakhirinya dengan syarat mereka sendiri, kata Hamid Reza Azizi, seorang peneliti tamu di Institut Jerman untuk Urusan Internasional dan Keamanan, kepada Al Jazeera. 2. Iran memiliki 2 selat. Azizi mengatakan bahwa pada tahun 2018, Presiden Hasan Rohani saat itu mengatakan, Iran tidak hanya memiliki 1 selat, menambahkan bahwa ini ditafsirkan sebagai referensi terhadap penutupan simultan Selat Hormuz dan Selat Bab al-Mandeb. Sekarang, Iran kembali merujuk pada kedua selat tersebut, menunjukkan bahwa mereka mungkin akan meminta Houthi untuk mengancam Selat Bab al-Mandeb. Pada saat yang sama, saya melihat kekhawatiran yang semakin meningkat di Iran tentang potensi, setidaknya invasi darat terbatas oleh AS untuk menguasai Pulau Khark Iran. Dan apa yang mereka isyaratkan adalah bahwa jika itu terjadi, karena itu penting untuk ekspor minyak Iran, maka semua fasilitas minyak di sekitar wilayah tersebut akan menjadi target. 3. Sekutu Trump tak mau mengamankan Selat Hormuz. Rutger Shanahan, seorang analis keamanan Timur Tengah, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa tidak mungkin sekutu AS akan terlibat dalam mengamankan Selat Hormuz, seperti yang disarankan oleh pemerintahan Trump. Shanahan mengatakan bahwa karena sebagian besar sekutu AS menentang perang ini sejak awal, hal itu membuat mereka merasa relatif kurang cenderung untuk memberikan dukungan kepadanya. Selain itu, ada masalah praktis. Jika Anda menginginkan dukungan Angkatan Laut untuk semacam operasi perlindungan koalisi, dibutuhkan waktu lama untuk mengirim kapal berlayar ke daerah tersebut. Anda tidak bisa melakukan hal semacam ini secara mendadak. 4. Dunia mengalami krisis minyak. Neil Atkinson, seorang peneliti tamu di National Center for Energy Analytics di Washington DC, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa minyak mentah akan jauh lebih mahal bagi para penyuling. Perusahaan terintegrasi dan produsen yang tergabung di dalamnya berpotensi menghasilkan lebih banyak uang, kata Atkinson, menambahkan bahwa kenaikan harga apapun yang masuk ke pasar akan mengalir melalui rantai nilai, memungkinkan keuntungan dari produk yang akan dijual. Ya, perusahaan minyak akan mendapatkan keuntungan besar. Para produsen akan mendapatkan keuntungan besar dalam jangka pendek. Tidak ada keraguan tentang itu. Tetapi pada akhirnya, ini sangat merugikan pelanggan retail mereka, dan ini tidak baik, katanya. 5. Dunia tergantung bahan bakar fosil. Gangguan terhadap pasar energi yang disebabkan oleh perang Iran adalah pelajaran pahit tentang risiko ketergantungan pada bahan bakar fosil, dan menggarisbawahi perlunya pemerintah untuk melepaskan perekonomian mereka dari minyak dan gas, demikian yang akan disampaikan oleh Sekretaris Iklim PBB kepada para pembuat kebijakan Uni Eropa pada hari Senin. Meskipun secara geografis jauh dari krisis di Timur Tengah, Uni Eropa telah merasakan dampaknya melalui lonjakan harga energi global. Harga gas Eropa telah melonjak 50% selama perang 2 minggu tersebut. Ketergantungan pada bahan bakar fosil merampas keamanan dan kedaulatan nasional, dan menggantinya dengan kepatuhan dan kenaikan biaya, kata Simon Steele, Sekretaris Eksekutif UNFCCC, kepada para pejabat Uni Eropa dan Menteri Pemerintah dalam sebuah acara di Brussels. Eropa lebih bergantung pada impor bahan bakar fosil daripada hampir semua ekonomi besar lainnya, kata Steele dalam pidato yang telah disiapkan, yang memperingatkan bahwa ketergantungan pada bahan bakar fosil membuat konsumen terombang-ambing oleh guncangan geopolitik dan volatilitas harga. Uni Eropa mengimpor lebih dari 90% minyak dan 80% gasnya. Para pemimpin Uni Eropa dengan tergesa-gesa menyusun langkah darurat untuk melindungi konsumen dari lonjakan harga energi dan menghindari terulangnya krisis energi Eropa tahun 2022, ketika Rusia memangkas pengiriman gas yang menyebabkan harga mencapai rekor tertinggi.